Jadi kejadian pertama yang dia alami itu berupa pocong. Dia melihat sesosok kuntilanak yang lagi pas melintas, terus duduk di samping dia. Dia berkata-kata, saya ikut kamu sampai di rumahmu karena di situ banyak teman. Dia takut kalau pas menghadap ke belakang seperti itu. Dia lihat kayak lubang, ada darah-darah begitu. Atau dia pas lagi duduk, dia lihat yang tidak ada muka, tapi bagaimana ya, ada kepalanya ada, tapi berapa lama berdiri, maksudnya dari tahun berapa? Mbak nanya. Sumbi. Berhenti bukan di sini, keluar kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel saya, Sutriani Aulia. Hari ini kita kedatangan tamu narasumber yang jauh, yaitu di Parangloe, Maros. Nah, beliau akan bercerita tentang rumah tusuk sate yang sangat angker. Bagaimana kisahnya? Kita temui Mbak Ika, si narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar nih Mbak Ika? Baru nongol lagi. Iya, alhamdulillah sehat. Pasti dari umroh. Amin, mohon doanya. Nah, cerita apa hari ini? Nah, hari ini saya coba bercerita tentang kejadian atau rumah yang selama ini orang anggap itu, ada yang menganggap itu mitos, ada juga itu yang menganggap nyata ya. Nah, ini akan saya bawa cerita, yaitu rumah dengan posisi rumah yang biasa orang sebut itu rumah tusuk sate. Nah, rumah ini masih di sekitaran wilayah Kota Makassar. Kebetulan rumah ini salah satu yang tinggal teman saya, tetangga saya punya rumah di sekitaran sana. Nah, singkat cerita yang saya akan ceritakan ini yaitu tentang penghuni yang ada di dalam rumah itu. Maksud saya penghuni itu ya bukan manusia ya. Makhluk gaib begitu? Iya, betul. Nah, konon cerita, tapi kita selalu menganggap itu rumah tusuk sate itu seperti rumah yang menyeramkan. Iya. Kalau kita usaha kadang macet, tapi ini kebalikan dari rumah tusuk sate ini, memang penghuninya itu selalu mengganggu, tapi rumah ini salah satu ditempati usaha. Dan alhamdulillah untuk usahanya ini di sini dia sangat lancar, boleh dikata laris manis, walaupun dengan posisi rumah tusuk sate. Nah, saya akan bercerita untuk mistik dari rumah tusuk sate ini. Kebetulan teman saya di situ, orang tuanya tinggal. Rumah ini awalnya saat dia beli memang sudah bangunan yang jadi ya Mbak, sudah bagus dan layak huni dan sangat besar. Nah, rumah ini di dalam itu begitu banyak ruangan-ruangan, termasuk kamar, dan salah satu yang tempat sering orang kumpul itu di ruang belakang, yaitu kolam renang. Dia ada kolam renangnya. Nah, awalnya itu yang lihat pertama ini adik dari teman saya. Dan adik teman saya ini selalu dia menyatakan setiap dia mau tidur atau masuk kamar, ke kamar mandi, sampai ke kamar mandi pun itu dia biasa melihat penampakan itu. Tapi dia tidak belum tahu persis kalau itu di situ memang tempatnya mereka, yaitu di sekitaran kolam renang itu. Nah, lama-kelamaan adik teman saya ini, tetangga saya ini, ternyata dia memiliki indera penglihatan yang lebih seperti kita ini ya. Ternyata dia bisa melihat makhluk-makhluk halus ya. Tembus. Jadi kejadian pertama yang dia alami itu berupa pocong. Nah, pocong itu selalu menghampiri di saat dia tidur. Jadi dia saat tidur terus dia balik, pasti ada pocongnya di situ. Dia tidak mengganggu, tapi namanya yang seperti itu biasa kita pasti kaget ya. Jadi terus kejadian berikutnya di kolam renang
Dia selalu, pokoknya di rumah itu maksudnya bermacam-macam jin atau makhluk yang ada di rumah situ. Dan memang ada yang baik, tapi lebih banyak itu mengganggu. Yang mengganggu itu kalau teman-teman dia datang yang tidak sopan apa ya. Jadi pernah ada kejadian dia punya teman kuliah datang, dia beri salam pada saat dia masuk. Cuman pada posisi dia berada sampai ke belakang di kolam renang, dia itu tidak sopan. Dia berbicara yang dia anggap itu sebuah lelucon, tapi dia tidak sadar kalau di sekitaran situ ada yang melihat dia, ada yang memantau dia. Jadi padahal teman saya ini adiknya punya teman, dia itu berdiri tidak terlalu di pinggir dari kolam renang, masih agak ke dalam, tapi dia bisa sampai jatuh ke bawah. Kata adiknya itu dia melihat sesosok makhluk halus yang mendorong dia untuk turun ke kolam itu karena dia berbicara lelucon tapi kasar. Jadi tidak selang berapa lama kemudian dia punya orang tua itu kan dia bisnis, banyak bisnisnya di situ, boleh dikata partai besar karena pakai kontainer ya. Dia tidak pernah terganggu atau dibilang mau sampai usahanya jelek atau tidak, malah dia lancar. Cuman itu penghuninya itu yang selalu mengganggu orang di dalam ya, apalagi kalau tamu-tamu. Nah, pada saat anak ini pergi kuliah, di tengah jalan dia melihat sesosok kuntilanak yang lagi pas melintas, terus duduk di samping dia. Dia berkata, saya ikut kamu sampai di rumahmu karena di situ banyak temanku. Dan setelah di rumahmu tolong kembalikan saya. Jadi dia bingung mau dikembalikan kemana. Jadi dia ikut sampai di dalam rumahnya. Sampai di dalam rumah, adik ini mandi. Saya panggil adik saja ya, dia seorang perempuan. Dia masuk kamarnya untuk mau mandi. Di dalam kamarnya itu sudah banyak duduk di atas tempat tidur. Makhluk. Di situ ada pocong, ada kuntilanak, macam-macam lah ya. Dia duduk di situ berkumpul karena dia tahu adik ini pulang dari jauh, dari malam hari, bawa teman dia satu yang ikut. Dia ceritain dia mau sambut. Nah, saat itu adik ini juga merasa dirinya takut dengan sendirinya karena dia bisa melihat macam-macam. Ada yang tidak ada biji matanya, ada yang tidak ada sebelah mukanya, dengan poster yang menyeramkan, sangat menyeramkan. Jadi saat itu dia punya kakak, itulah kakaknya yang saya berteman. Dia cerita bagaimana kalau kita carikan orang pintar untuk mengobati adiknya. Tapi lambat laun adiknya ini sudah merasa nyaman dengan kondisi seperti itu ya. Jadi walau sempat 1-2 kali diobati, tapi memang mungkin dia dikasih kelebihan ya untuk bisa melihat hal-hal seperti itu. Nah, pada saat dia sudah mandi, berganti pakaian dan segala macam, dia duduk di belakang rumahnya, yaitu di sekitaran kolam. Dia cerita sama kuntilanak yang ikut dengan dia dari jalan tadi beserta yang lainnya itu bergabung. Iya, bergabung. Jadi ibunya tuh dia bilang kau jangan biasakan berbicara sama dengan makhluk itu kan, takutnya dia nanti mengganggu kita kalau dia ada minta sesuatu. Ya. Tapi dia malah mengganggu kalau dia tidak ditemani berbicara atau dia juga punya aktivitas yang kadang dia lagi jalan atau dia lagi kumpul terus kita lewat pokoknya dia tidak pernah pergi dari rumah situ. Jadi itulah rumah utuh buat dia. Jadi pada saat dia ditanya, dia bilang kau pulang saja karena ini bukan tempatmu. Yang ada di sini biarlah di sini. Ini itu dia diusir itu, iya, manusianya yang diusir. Karena dia tidak bisa menyanggupi untuk antar dia pulang. Sedangkan dia juga tidak tahu tempat untuk diantar dia pulang itu, dia tidak tahu mau diantar kemana. Cuman selama dia tinggal di situ, tiap malam kuntilanak itu kayak menangis karena dia minta untuk dikasih pulang. Lama kelamaan dia panggil ustaz untuk adakan pengajian di rumahnya. Sejak saya merinding. Jadi sejak rumah itu
dibikin pengajian malam itu, dia tetap tidak pergi tapi dia tidak mengganggu. Cuman dia tetap memperlihatkan, kadang katanya ada temannya yang bisa melihat dia saat teman-teman kuliahnya kumpul seperti itu, terutama di sekitaran kolam renang, garasi mobil dengan teras lantai atas. Jadi kadang orang kumpul di teras lantai atas itu, dia ada di bawah. Dia perhatikan semua barang-barang yang masuk, orang yang masuk. Jadi dia itu berbentuk ada seperti pocong, kuntilanak. Dia kasih lihat, dia nampakkan wujudnya Iya, di salah sangat. satu orang, ya. Tamu yang datang Tapi atau kan tidak semua dia perlihatkan toh. iya tidak. Tapi kalau untuk melihatkan sikapnya bahwa dia ada di situ, dia ganggu. Dia sangat, pokoknya dia tidak merasa nyaman kalau orang datang kayak lelucon terus terlalu rame dia tidak senang. Kajili-jili. Iya. Jadi kadang duduk-duduk seperti ini lagi minum kopi, teh dia di situ juga ada. Dia situ ada. Kalau memang dia merasa yang dibuatkan air minum itu dia tidak suka, dia ganggu. Dia ganggu itu mejanya, dia kasih goyang kah atau taplak meja. Berarti dia merasa kalau tamu yang punya rumah ini tidak bagus. Entah, kita juga tidak tahu persis, entah tidak bagus sifatnya atau apanya ya. Ya pasti dia ganggu sampai orang cepat pulang. Memang dia tidak senang. Jadi yang pernah juga dia paling takut itu kalau dia lagi tidur. Kita bayangkan kita tidur asik-asik begini terus balik, dia ada di samping dengan tidak ada sebelah. Iya. Jadi rambutnya terurai, dia kostum putih, penuh darah. Ada juga dia bilang yang lubang belakangnya sudah semua dia temani tidur yang seperti itu. Tapi dia tidak disakiti, cuma diganggu. Dia tidak disakiti, memang dia tidak disakiti, tapi dia sering mengganggu, sangat sering. Iya. Dan memang dia tidak mau pergi dari rumah situ karena memang tempat dia di situ, tempat dia, dan rumah itu memang tidak bisa diusir kah? Sudah pernah, tapi saat waktu dia diusir itu malah kembalinya yang lebih banyak. Terpanggil temannya. Iya, karena dia bilang itu lokasi dia itu di sekitaran belakang, termasuk kolam renang sama teras depan. Jadi kalau ibunya pernah berapa kali lihat. Ibunya juga pernah berapa kali lihat, malah kalau ibunya itu merasa sangat terganggu karena yang dia takuti itu yang biasa dia bikin takut kalau dia pas di dapur masak, dia balik dia biasa ada. Karena dia menampakkan diri itu tidak cuma malam. Oh, biar siang. Iya. Jadi dia punya aktivitas tersendiri seperti kita itu di dalam rumah, dia juga punya. Jadi itu yang bikin takut dia punya ibu, kalau pas lagi masak atau lagi nonton, dia balik terus orang itu ada, makhluk itu ada. Karena memang sangat mengerikan. Karena dia itu cerita paling dia takut kalau pas menghadap ke belakang seperti itu. Dia lihat kayak lubang, ada darah-darah begitu. Atau dia pas lagi duduk, dia lihat yang tidak ada muka, tapi bagaimana ya, ada kepala ini ada, tapi ini tidak ada. Rata. Itu juga ada makhluk itu yang dilihat yang rata. Terus seperti anak-anak kecil, banyak sekali kata anak kecil yang tidak ada rambutnya banyak sekali itu lari. Nah, tepatnya pernah itu malam Jumat, malam Rabu, dia kumpul semua di lantai bawah. Di atas itu katanya sudah rame di lantai 2. Ada yang lari-lari, ada yang menangis, ada yang ketawa. Jadi malam itu tetangga saya nih dia takut karena dia bilang malam ini kayaknya dia kumpul di atas. Oh, dia tahu ya? Iya, dia tahu karena dia bisa dengar, orang rumah situ ada juga yang bisa dengar. Di luar dari adiknya itu kan. Jadi dia tanya, dia punya anak, karena dia punya anak ada kecil, dia bilang enggak usah naik di lantai 2. Dia larang, kecuali adiknya yang perempuan itu di atas tetap tidur. Dia bilang kenapa? Dia bilang kayaknya malam ini kita sedikit dikasih takut lagi, karena kayaknya malam ini dia rame di atas. Dia dengar katanya itu lari-larinya itu dia dengar. Padahal rumah
rumah batu tinggi, bukan papannya di atas bukan, Kalau tapi dia dengar larinya itu, dia dengar sangat kencang larinya. Dia dengar yang menangis, dia dengar yang ketawa. Pokoknya 2 malam itu, malam Jumat kemarin dia cerita dengan malam Rabu itu, dia mungkin di atas kayak lagi pesta begitu. Jadi ibunya bilang, kita jangan pergi dari sini karena ini juga rumah kita. Jadi biarlah dia dulu di atas. Nanti kalau kita mau tidur, kita naik semua ke atas. Jadi kurang lebih hampir jam 12 yang punya rumah ini sudah mengantuk, sudah selesai cerita keluarga dibawa, mereka naik di atas. Jadi pada saat mereka naik di atas, ada kurang lebih 6-7 makhluk itu masuk ikut di dalam kamar adiknya ini. Iya. Ngerinya. Iya, dia takut. Kalau takut luar biasa. Jadi kadang itu dia mengharap cepat pagi. Dia mengharap cepat pagi. Jadi kadang katanya posisi tidurnya itu, kan kita itu kalau tidur memanjang begini. Kadang dia merasa diganggu karena banyak de kobi-kobi begini. Maksudnya dia bilang, iya sana-sana karena sempit. Jadi dia biasa berubah tidur, dia melintang. Kalau melintang kan bisa sampai 4-5 orang. Jadi kadang dia tidur melintang. Hantu nakal. Iya, jadi dia, tapi untuk dibilang dia mengganggu apa yang lebih dari itu tidak ya. Iya, kayak Cuma menyakiti iya begitu. enggak. Tapi dia menampakkan dirinya dengan membuat orang takut dan kaget. Itu aja kok kasih takut-takut. Leo kita bang. Orang serius dilewat. Sekira hantu. Memangnya itu rumah mewah itu sudah berapa lama berdiri, maksudnya dari tahun berapa? Mbak nanya. Zombie. Berhenti bukan sih. Keluar kira. Mau bertanya ini Mbak Ika. Apa betul mungkin dia itu pelihara kayak pesugihan begitu karena dia akrab dengan ini si makhluk-makhluk astral ini? Kalau dibilang dia pesugihan kayaknya tidak ya, karena di situ sudah berapa kali dipanggilkan ustaz untuk pengajian apa, mereka tuan rumah yang langsung panggil. Pada saat anaknya yang kuliah ini, dia itu melihatnya sejak usia 10 tahun. Dia dikasih penglihatan itu seperti itu di usia 10 tahun, terus berjalan dia sekolah, dia sampai kuliah, makin merekat indera penglihatan makhluk-makhluk seperti itu ya. Jadi kalau dibilang pesugihan kayaknya tidak, karena memang kalau soal usaha dia lancar, sangat-sangat lancar, kita bisa lihat sangat lancar. Tapi kalau untuk pesugihan tidak, karena pernah anaknya ini tanya, dia bilang karena ini rumah dulu dia beli sudah jadi. Dia beli sudah jadi, mungkin yang pemilik rumah pertama itu jual karena dia tahu kondisi rumahnya itu seperti ini jadi dia takut, penghuni rumahnya takut, makanya dia jual. Jadi memang dia tinggal di rumah situ sudah dalam keadaan seperti itulah. Apalagi saya bilang tadi di kolam renang belakang itu, saya merinding. Kalau kolam renang belakang itu memang di situ mereka tempatnya, dan di situ sasarannya orang-orang yang selalu bertamu dengan lelucon yang tidak sopan. Namanya biasa anak muda-muda begitu kumpul-kumpul cari tempat nyaman dalam rumah, kurang seret pasti dia dikasih jatuh di situ. Karena sudah pernah kejadian temannya sendiri itu, padahal dia jauh dari tapi pinggir. Dia jatuh enggak apa-apa sih maksudnya. Tidak. Tidak, cuman dia kayak disenggol. Dia disenggol karena memang temannya bilang ini waktu dia bicara dia kurang sopan. Padahal jadi setiap temannya itu yang ke rumah dia selalu kasih tahu. Kita boleh bercanda tapi hati-hati dengan bahasa. Apalagi kan biasa anak itu lepas kontrol dalam berbahasa kan. Dia sangat tidak suka. Jadi memang rumah itu, posisi rumah itu memang, aduh saya merinding. Posisi rumah itu memang tusuk sate, sangat tusuk sate. Jadi kiri kanan ada,
terus memanjang begini, rumah dia posisinya di sini. Nah, ada posisinya. Jadi saya pernah tanya, dia di situ sudah kurang lebih sekitar 15 tahun. Bertahan Iya, dia gitu, bertahan. Karena mungkin pada saat dia beli itu tidak terlalu mahal, posisi masih boleh dikata jalur trans ke daerah ya, dia di kota tapi untuk arah ke atas itu dia posisinya sangat bagus. Jadi transportasi untuk kendaraan pulang kampung, bandara apa semua sangat bagus ya. Jadi karena dia berprinsip selama kita tidak ganggu dia, pasti dia tidak mengganggu. Cuman sangat sering menampakkan, dan dia menampakkan itu tidak malam hari. Semua maunya dia, ya semua maunya. Kalau untuk dalam rumahnya itu ya seperti teman sehari-hari buat dia. Cuman itu karena wujudnya yang menyeramkan, jadi bikin kaget, spor jantung bisa jadi. Karena iya, yang paling dia takutnya itu kalau yang pas dia menoleh, dia lihat yang tidak ada mukanya ini. Itu dia biasa kaget. Dia kadang dia nonton, dia lihat antara bayangan atau bayangan kayak kita biasa horden atau apa, ternyata dia di belakangnya juga ada nonton. Iya, dia jadi tapi kalau untuk malam-malam hari-hari itu ya itu yang orang lari-lari. Yang lari-lari di atas itu orang ketok-ketok pintu, di dapur panci-panci, itu hampir tiap hari itu aktivitasnya itu ada. Jadi mungkin ini yang saya bisa ceritakan tentang rumah tusuk sate yang memang posisinya tusuk sate itu ya. Jadi di luar sana kita biasa mendengar itu mitos, tapi ternyata memang nyata ya, memang nyata rumah tusuk sate itu memang ada dan nyata untuk cerita mistik seperti itu. Nah, demikianlah Mbak yang saya bisa ceritakan tentang pengalaman teman saya, tetangga saya dengan posisi rumah tusuk sate. Nah teman-teman, Mbak Ika ini makin hari makin epik cerita mistisnya. Terima kasih Mbak Ika, dan terima kasih para penonton. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.